Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bahtiar Rizky Effendi dengan NIM H1H024006 Prodi Teknik Komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan kode yang saya buat untuk responsi 1 praktikum pemrograman web dengan tema studi track jadwal kuliah saya. Untuk strukturnya sendiri itu ada HTML, lalu JavaScript, lalu CSS. Untuk penjelasannya mungkin bisa kita mulai dari HTML bodinya dulu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian body. Secara keseluruhan isi body ini dibungkus dalam satu div class container yang ini fungsinya itu adalah kotak putih besar yang terlihat di halaman tengah ini di dalam kontainer ini ada dua bagian besar, yaitu header dan div class content. Ini untuk yang di bagian header sendiri strukturnya sederhana, hanya ada dua elemen, yaitu yang pertama heading 1 yang bertuliskan studi track, dan yang kedua adalah paragraf atau P yang bertuliskan jadwal kuliah saya. Ini adalah subjudul di bawah judul utama ya. Keduanya akan tampil di bagian paling atas halaman dengan latar belakang biru 2. Untuk biru 2 nya sendiri itu CSS-nya, nanti saya jelaskan. Lalu mungkin kita masuk ke fungsinya ya, ke sectionnya di div class content. Sekarang kita masuk ke bagian div class content. Di dalamnya itu ada dua section. Yang pertama adalah untuk form untuk menambah jadwal yang ini, dan yang kedua itu ada section daftar jadwal gitu. Mungkin kita ke section yang pertama. Section yang pertama itu ada ini, div class section box di paling atas. Ada div section title sebagai judul section, di bawahnya ada div class form row yang fungsinya itu sebagai wadah untuk menyusun keempat field input secara sejajar dalam satu baris. Lalu ada div class form group untuk membuat label dan input mata kuliah, itu seperti itu, dengan input type-nya itu teks. Lalu ada, selain div class form group untuk mata kuliah, saya juga membuat div class form group untuk hari, yang inputnya itu menggunakan select option dengan ID input hari, yang isinya itu yang pertama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini kita pilih di sini, contohnya seperti ini demonstrasinya. Lalu ada form group untuk jam ya, inputnya juga sama menggunakan type text seperti yang mata kuliah. Lalu ada form group untuk ruangan juga, sama seperti yang tadi saya juga menggunakan input type-nya itu teks. Lalu ada div class button row yang isinya itu ada dua fungsi tombol ya. Yang pertama itu tombol tambah jadwal, itu menggunakan on click tambah jadwal. Jadi ini akan menampilkan button untuk menambah ya, menginput
Lalu ada button untuk mereset juga, saya tambahkan sesuai ketentuan soal ini. Untuk yang berikutnya itu ada section yang kedua, yaitu section tambah daftar jadwal maksudnya. Ini kita lanjut ke section kedua, yaitu adalah tabel untuk menampilkan daftar jadwal. Sama seperti sebelumnya, section ini dibungkus dalam div class selection box dengan judul daftar jadwal. Ini div class section perihal daftar jadwal, itu judulnya ya teman-teman. Lalu dibungkus lagi dengan div class filter row dengan label filter hari. Section ini memiliki atribut bertipe filter select ya. Ini yang ini dengan select ID, filter hari, on change, apply filter. Artinya itu setiap kali pengguna mengganti pilihan di dropdown ini, fungsi apply filter ini langsung berjalan otomatis tanpa perlu menekan tombol apapun. Jadi kalau kita sudah menginput hari di mana mata kuliah ini sudah diisi, di sini kita bisa memfilter untuk memilihnya seperti ini. Lalu di bawah ini ada elemen tabel ID jadwal. Di dalam tabel ini ada dua bagian, yaitu t-head dan t-body. Nih, bagian t-head berisi satu baris header yang sudah ditulis secara statis di HTML, yaitu kolom, nomor mata kuliah, hari, jam, ruangan, dan aksi. Sedangkan bagian t-body jadwal saya biarkan kosong, tidak ada satu baris pun yang saya tulis di sini secara manual karena seluruh isi tabel ini akan diisi secara dinamis oleh JavaScript gitu. Next, kita ke bagian JavaScript. Bagian script di bawah body ini adalah bagian yang mengurus semua logika dan interaksi halaman. Pertama ada dua variabel global. Yang pertama adalah jadwal list dan next ID. Untuk jadwal list ini berfungsi sebagai sebuah array kosong yang akan menjadi tempat penyimpanan. Sedangkan yang next ID itu sebuah angka yang dimulai dari 1 dan akan terus bertambah setiap kali jadwal baru ditambahkan. Gitu. Lanjut ke fungsi tambah jadwal. Fungsi ini berjalan saat tombol tambah jadwal diklik. Langkah pertama yang dilakukan fungsi ini adalah mengambil nilai dari keempat field input ini menggunakan dokumen get element by ID. Khusus untuk input teks saya tambahkan trim, value trim di belakangnya untuk membuang spasi yang tidak sengaja diketik di awal atau akhir gitu. Ini lalu saya karena saya sudah membuat fungsi inputnya, mungkin sesuai ketentuan di soal saya menambahkan fungsi validasinya ya, yang ini. Fungsi ini itu akan otomatis aktif jika field mata kuliah, hari, jam, dan ruangan itu tidak diisi teman-teman, maka akan ada peringatan semua field harus diisi. Nah, ini fungsi untuk mendorong data baru ke dalam array jadwal list menggunakan push
Data yang disimpan adalah sebuah objek berisi ID mata kuliah, hari, jam, dan ruangan. Lalu setelah semua data ini terinput, langkah berikutnya yaitu fungsi render table dipanggil untuk memperbarui tampilan tabel dengan data terbaru pada page daftar jadwal. Function selanjutnya itu function hapus jadwal. Fungsi hapus jadwal di sini menerima satu parameter yaitu ID. Ini cara kerjanya itu menggunakan metode filter pada array untuk membuat array baru yang hanya berisi data yang ID-nya tidak sama dengan ID yang ingin dihapus. Jadi hasil filter ini langsung menggantikan isi jadwal list yang lama. Setelah itu render table dipanggil lagi karena nomor urut di kolom no atau nomor dihitung berdasarkan posisi indeks di dalam array, bukan berdasarkan ID gitu. Function berikutnya function reset semua. Function ini berjalan saat tombol reset semua diklik. Fungsi ini melakukan beberapa hal sekaligus, yaitu mengosongkan array jadwal list menjadi array kosong, mereset next ID kembali ke 1, mengosongkan semua field form satu persatu, mengembalikan drop down filter ke pilihan semua, dan terakhir membagi render table untuk membersihkan tampilan tabel. Lalu ada fungsi apply filter. Fungsi ini dipanggil oleh event on change yang tadi ya di dropdown filter. Lalu ada fungsi apply filter. Fungsi ini memanggil event on change di dropdown filter. Lalu ada fungsi apply filter. Fungsi ini dipanggil oleh on change di bagian dropdown filter tadi. Nah, ini ada fungsi render table ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Fungsi ini itu bergunanya itu untuk menampilkan data ke tabel setiap saat. Kita lanjut ke bagian terakhir ya, bagian CSS atau stylingnya. Untuk bagian body saya menggunakan font family sans serif sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, dan background color EEF2FF yang sesuai juga, dengan padding agar konten tidak menempel di tepi layar. Untuk kelas kontainer sendiri saya gunakan max width 800 px dan marginnya itu 0 auto agar kotak ini selalu berada di tengah halaman. Ada juga border radius dan box shadow ini agar terlihat rapi dan sedikit terangkat dari background. Lalu ada header menggunakan background color yang sesuai ketentuan di soal juga, yaitu dengan hashtag warna 2D 4A 7A dengan color putih white, atau hashtag warnanya FFFF dengan teks elipse-nya di center atau tengah, paddingnya 20 px. Untuk header tabel sendiri saya menggunakan warna 2D 4A 7A yang sesuai ketentuan backgroundnya, dan color teksnya itu FFFF atau putih, teks alisnya center atau tengah agar tidak merempet ke pinggir atau terlalu mentok, dengan paddingnya itu 20 px. Lalu ada warna button primary sebagai warna tambah jadwalnya ya, sesuai ketentuan juga dengan warna 2D 4A 7A, dengan warna fontnya itu FFFF atau putih, dan button resetnya sesuai ketentuan menggunakan warna abu-abu atau
dengan hashtag warna 6C 757D untuk backgroundnya, dan warna fontnya itu FFFF atau putih. Mungkin kita lanjut ke demonstrasinya saja lah ya. Yang pertama kita cek fungsi alertnya dulu. Yang ini yang pertama kita cek fungsi tambah jadwal apakah tervalidasi atau tidak, dan apakah peringatan semua file harus diisi apakah keluar. Nampaknya berhasil ya. Kalau kita isi mata kuliah hari Senin jam 08.00 sampai salah 09.00 komputer tambah jadwal ya, hari Senin. Kita tambah lagi tesis data Selasa, jamnya sama aja. Ulangan blok pemrograman tambah jadwal ya, nampaknya tidak ada. Kita ke Selasa semua, lalu kita coba hapus satu, berhasil. Dan ini yang reset semua, semuanya akan hilang ya teman-teman. Dan nampaknya semua fungsi berjalan dengan baik. Oke teman-teman, mungkin hanya cukup di sini saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.